Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Sabtu 3 September 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih baik meski ada kenaikan harga BBM bersubsidi. Kita juga memprediksi, walaupun mungkin nanti akan ada kenaikan penyesuaian harga BBM, kita kelihatannya, maksudnya pertumbuhan ekonomi masih bisa pada kuartal ke depan tahun ini lebih baik dari 5,44%. Katanya saat hadir di acara virtual dalam agenda Rakornas Apindo Selasa 30 Agustus yang lalu. Luhut juga mengatakan aktivitas masyarakat dari pengendalian pandemi COVID-19 akan mendorong ekonomi Indonesia kuartal ketiga tumbuh lebih baik dari kuartal kedua tahun 2022. Nah, pemirsa, apakah BBM naik, ekonomi juga semakin sakit? Apakah pemerintah gagal di dalam mewujudkan swasembada energi dan migas? Serta apa solusinya? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang pengamat ekonomi dan sumber daya alam. Beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Fahmi Amhar. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana ini kabarnya ini Prof? Sehat, Prof? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Baik, Prof. Ini kan menyikapi terkait dengan pemberitaan terkini ya. Ini kan diberitakan bahwa kenaikan BBM ini membuat cemas masyarakat ya. Bahkan pemerintah kemudian sebelumnya juga berkali-kali mengeluhkan beratnya beban subsidi yang mencapai sekitar 501 triliun rupiah. Termasuk di dalam beberapa waktu terakhir, sinyal kenaikan harga BBM terus berhembus kencang. Nah, menurut Profesor ini, apakah kenaikan BBM ini nantinya patut disambut positif atau seperti apa? Mohon tanggapannya. Ya, ini pasti kalau ada kenaikan barang strategis seperti BBM itu akan muncul kenaikan harga secara masif ya, baik untuk pangan, untuk obat-obatan, untuk layanan jasa apapun ya. Nanti juga ojek online ya, all shop juga naik. Saya yakin juga akan naik. Apalagi ini naiknya cukup besar ya, hampir jadi dari 7.650 jadi 10.000. Itu besar sekali itu, naik 50% itu ya. Nah, jadi apa tentu tentu akan sulit untuk kita dikatakan menyambut dengan baik ini kan ya. Jadi kalau apalagi kalau dihubungkan dengan wah, nanti pertumbuhan ekonomi akan meningkat, itu juga saya juga bertanya-tanya tuh angka dari mana itu ya. Mungkin dari sisi harga ada peningkatan, peningkatan omset iya. Tetapi peningkatan omset itu tidak ada artinya kalau salib dengan inflasi ya. Apa artinya orang naik pendapatan 10% kalau inflasinya 15%, ya kan? Itu yang akan terjadi. Ya, baik Prof. Sebelumnya juga Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan ini juga mengaku optimis ya pertumbuhan ekonomi nasional masih terjaga meski dibayang-bayangi oleh kenaikan harga BBM subsidi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Ia juga melihat pada kuartal kedua ekonomi Indonesia ini bisa tumbuh sekitar 5,44%. Angka ini diakuinya di luar dari ekspektasi oleh pemerintah. Nah, menurut Profesor ini, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan optimisme pemerintah tersebut? Apakah ekonomi kita masih baik-baik saja atau bagaimana ini? Ya itu tadi yang saya sampaikan ya. Jadi ini angka dari mana nih? Hitung-hitungannya gimana nih ya? Eh, ya simulasi itu kan satu simulasi dan simulasi itu selalu dengan asumsi ya. Padahal kita mesti menghitung secara menyeluruh ya. Memang memang tidak mudah mensimulasikan ekonomi yang sifatnya makro ya, semua menggerakkan semua orang. Karena begini ya, misalnya ada ada hal-hal yang bisa saja dia jadi layak beli ketika harga BBM tinggi.
Ada dulu ya, saya pernah melakukan kajian, tapi ini sudah 10 tahun yang lalu ini. Bahkan bahkan sebelum era Jokowi ya. Jadi ada orang yang jualan biofuel ya, biofuel. Jadi dari minyak minyak sawit ya, dari minyak sawit, dari CPO untuk bahan bakar. Nah, waktu itu dia tidak laku. Kenapa? Karena bensin ya, dulu masih ada premium ya. Itu masih lebih murah dari biofuel, maka nggak laku ya. Nah, tapi ketika nanti eh, premium sudah hilang dan pertalite jadi 10.000, maka biofuel akan laku, ya kan? Akan laku, akan bersaing harganya. Ya. Nah, untuk hal seperti ini, oke, itu akan meningkat. Tapi ini kan masalahnya berapa sih volume biofuel itu, ya? Tidak banyak ya. Jadi se-Indonesia itu berapa? Sedangkan konsumen apa? Konsumen eh, BBM ya, pertalite atau solar itu kan banyak sekali jutaan ya. Omsetnya juta. Omset semuanya akan naik tentu saja. Jadi gini, BBM itu barang yang relatif apa ya, tidak ada substitusinya ya. Substitusinya ya mungkin kalau BBM mahal ya orang kemudian mengurangi mengurangi perjalanan ya. Kayak misalkan kalau kantor saya itu eh, membolehkan kita working from anywhere ya. Tidak cuma from home, from anywhere. Kalau punya kolam renang, kerja di tepi kolam renang juga boleh ya. Itu sambil jalan-jalan boleh ya. Nah, tapi kalau eh, mau ke kantor juga boleh. Ada tempat ya di kantor ya. Tapi nggak wajib kita ke kantor itu nggak wajib. Nah, nah, itu kalau misalkan harga BBM naik ya tentu orang akan mengurangi perjalanan ya. Kalau penghasilannya sama ya dan penghasilan tidak gede-gede amat ya udahlah nggak usah ke kantor dulu. Mungkin padahal di kantor lebih nyaman ya, internetnya lebih kenceng ya, ada AC-nya, di rumah nggak ada AC-nya, nggak ada internetnya ya standar lah. Kadang-kadang kalau hujan gitu ya agak megap-megap juga ya. Nah, cuma tetap orang membuat seperti itu dan itu akan ada masa di mana orang perlu transisi, perlu adaptasi ya. Makanya saya terheran-heran dengan apa sinyalemen dari Pak Pak Menteri Luhut ya. Nanti kuartal terakhir nih kan kita kan sekarang sudah mau masuk kuartal ketiga kan, besok kuartal ketiga itu kan ya September, Oktober, November, Desember. Kok akan naik itu saya terheran itu angka dari mana? Karena saya yakin ya kalau besok itu jadi naik ya, itu akan terjadi kontraksi ya. Tadi orang yang penghasilannya tetap ya dia udah ngurangi dulu lah, ngurangi persen. Kalau nggak penting bahkan nggak usah lah. Ibaratnya ini ada teman lagi kawinan ya. Mungkin kalau kalau apa kalau sebelumnya itu mungkin ya udah kita pergi, tapi karena BBM naik ya udah nanti anu aja titip aja. Nggak usah pergi sendiri, titip aja uangnya ditransfer aja gitu. Bisa bisa seperti itu akhirnya kan ya. Ya, memang akhirnya orang akan bersikap lebih rasional ya. Tapi kalau kemudian diasumsikan atau diprediksikan ekonomi akan naik sampai 5% itu saya bertakon-takon itu angka dari mana, Pak Luhut? Dan dari dulu dia tuh nggak pernah ngasih jawaban kalau ditanya seperti itu. Dulu dia mengklaim ada jutaan orang ingin apa dia punya data apa big data katanya ya yang ingin Jokowi 3 periode mana Iya. sampai sekarang juga nggak dia tunjukkan. Itu kan ya Pak, Anda tahu lah kebiasaan seperti itu kebiasaan apa artinya. Ya, Ya, baik Prof. Lantas kemudian ini kan juga dikabarkan bahwa pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial tambahan kepada masyarakat. Nah, ya, catatan Anda terkait dengan bantuan langsung tunai untuk pengalihan subsidi BBM ini seperti apa ini, Prof? ya. Jadi begini, bantuan BLT itu ya, bantuan langsung tunai itu kan diberikan untuk kira-kira berapa tuh? Sekitar 30 juta. Saya lupa angkanya ya, 30 juta orang ya. Dan memang segitu angka angka yang dianggap miskin di Indonesia ya. Tapi ingat ya, begitu BBM naik dan kebutuhan naik, kita itu punya lapis yang cukup tebal juga orang-orang yang disebut dengan keluarga yang sedikit di atas ambang miskin ya. Jadi sekarang itu kan istilahnya lucu tuh, ada prasejahtera satu, prasejahtera dua, gitu kan ya. Nah, orang yang sedikit di atas ambang kemiskinan itu, begitu BBM naik, mereka akan terjun bebas. Dan itu jumlahnya nggak sedikit. Itu. Bisa saja ketika BBM dinaikkan, meskipun kayaknya sedikit ya, tapi ini tuh orangnya banyak ya, bisa puluhan juta orang. Bisa tiba-tiba yang sebenarnya layak untuk mendapat itu menjadi 50 juta. Tapi yang diberikan cuma 30 juta. Walhasil banyak orang yang kemudian akan mengalami masalah. Nah, itu dia apa tidak mendapatkan apa-apa dari situ.
Ya, baik Prof. Lantas selanjutnya ini Prof. Kalau kita melihat terkait dengan kondisi saat ini, apakah hubungan pemerintah dengan rakyat, khususnya di dalam masalah BBM, ini mirip seperti hubungan antara penjual dan pembeli? Nah, pandangan Anda seperti apa ini? Hubungan Ya, yang ideal seharusnya antara pemerintah dengan rakyatnya? ya, memang kalau bicara BBM ini memang ada satu kenyataan ya bahwa itu kan eh, apa sumber daya alam itu kan mestinya setiap warga negara itu kan punya hak yang sama ya. Saya yang apa saya yang punya mobil ya itu mestinya sama hak saya dengan tetangga saya yang tidak punya mobil bahkan motor aja nggak punya tapi kan kenyataannya kan enggak ya jadi tetangga saya tidak pernah menikmati harga BBM itu sebagai hak dia ya enggak dia mendapatnya secara tidak langsung ya dia beli, apa kalau beli lewat Allshop ya atau dia naik ojek atau dia ya belanja eh, sembako tuh dia ya harga sekarang yang itu berantai dengan biaya transportasi yang seperti sekarang gitu kan. Nah, tapi kalau orang yang punya mobil itu dia apalagi mobilnya mobil yang kelas atas ya itu dia bisa ngambil lebih banyak ya. Saya punya teman itu mobilnya itu Ford Rangers ya. Itu BBM-nya itu setiap 1 liter hanya untuk 4 atau 5 kilometer. Boros sekali ya. Jadi dia setiap hari itu dia ngisi bensin sampai 20 liter setiap hari. Ya. Untuk perjalanan ke Jakarta pulang pergi itu 20 liter setiap hari. Nah itu dia boros sekali itu. Nah itu tentunya tidak adil. Lalu yang adil seperti apa? Saya kira yang adil itu memang setiap warga itu punya hak yang sama pada BBM. Artinya jatah dia mendapatkan BBM yang harganya murah itu jumlahnya sama. Nah, lantas gimana yang punya mobil kan lebih banyak butuhnya. Nah, itulah ya. Jadi mestinya ya setiap warga negara itu punya jatah yang sama. Di atas jatah yang sama itu, maka dia harus membelinya dengan harga apa? Dengan harga ekonomi. Nah, di situ boleh hubungannya dengan jual beli itu boleh. Tapi pada minimum kebutuhan minimum itu hubungan kita dengan negara bukan jual beli gitu ya. Memang agak susah ngaturnya. Kalau di beberapa negara seperti di Iran yang saya tahu ya, itu sudah lama itu ya. Saya ke Iran tahun 2011. Itu mereka sudah menerapkan sistem dengan kartu pintar, di mana setiap warga itu punya kartu pintar dan itu jatah BBM-nya sama. Orang yang nggak punya kendaraan, maka bisa saja dia jual kartu pintarnya itu ke orang lain. Ya, kamu ini jatah saya masih banyak, kamu beli ke saya. Bisa begitu sih ya. Tapi kartu pintarnya diisi dengan volume yang sama ya dengan nilai yang sama oleh pemerintah. Nah, kemudian apa di atas eh, di atas nilai jadi kalau kartu pintarnya sudah lewat ya sudah habis value-nya itu maka orang harus membeli dengan harga yang mahal harga internasional itu yang di Iran karena Iran tuh sumber daya minyaknya jauh lebih banyak dari kita ya itu mereka sudah menerapkan seperti itu nah kita ini telat ya karena pemerintah itu juga inginnya populis kan inginnya wah ini apa murah meriah ya. Padahal yang memang yang banyak mengambil lebih banyak ya mereka yang mobilnya bagus-bagus atau suatu rumah mobilnya 5 ya ada yang begitu kan. Itu Verdi Sambo mobilnya banyak itu kan. Rektor UI juga mobilnya banyak itu. Mewah-mewah semua lagi kan ya. Nah mereka menghabiskan lebih banyak dari kita itu ya nggak fair itu kayak gitu ya. Nggak fair itu. Makanya ya tadi mekanismenya tidak boleh diserahkan semuanya di pasar ya nggak boleh ya. Nah, bisa juga negara memakai cara yang lain. Ya udah semua semua apa harga pasar ya, tetapi ya kebutuhan rakyat semuanya dibuat dijamin dan kebutuhan minimumnya tadi seperti pendidikan, kesehatan ya, sembako minimum itu diserahkan kepada kebijakan khalifah kalau dalam Islam ya. Mana yang dianggap paling penting ya. Bisa saja BBM mahal tapi setiap warga ya itu untuk sembako minimum ya itu dihitung jumlah keluarganya itu setara dengan beras sekian kilo, minyak goreng sekian liter dan apa yang lain itu pasti dapat, pasti bisa ya. Kalau orang penghasilannya kurang untuk mendapatkan yang minimum maka diberi subsidi. Itu tepat ya. Kalau sekarang kan enggak ya semua dapat subsidi. Termasuk Verdi Sambo, masuk Rektor UI dapat subsidi juga. Itu enggak fair itu enggak saya kira kayak gitu ya. Ya, baik Prof. Menarik, menarik ini. Terakhir Prof ini, kira-kira bisa dijelaskan ini, adakah cara untuk menghindari kenaikan harga BBM? Kira-kira seperti apa ini contohnya? Kemudian juga apa solusi
agar kita bisa keluar dari krisis energi primer, khususnya BBM yang terus saja membelenggu negeri kita tercinta ini? Ya, kalau kenaikan bisa nggak menjadi kenaikan? Bisa, tapi agak radikal ya. Radikal. Yang paling radikal itu sebenarnya nilai subsidi dengan nilai bunga riba untuk utang negara ini itu lebih lebih banyak bunga utang riba itu ya. Nah, itu kalau bunga riba nggak usah dibayar gitu, waduh tuh, tapi radikal ini. Nggak bisa. Bunga riba itu hampir 480 triliun itu setahun itu ya. Besar sekali kan ya, karena utang kita sudah 7.000 triliun ya. 7.000 triliun itu nggak sampai 10%, kalau 10% kan 700 triliun. Bunganya saja itu Pak, belum sama cicilan ya. Jadi eh, bunga itu sekitar berapa tuh, 6 sampai 7% itu jatuhnya 480 triliun. Dahsyat itu ya, dahsyat sekali. Itu kalau nggak usah dibayar selesai. Tapi kan nggak bisa kan, kita artinya dalam sistem sekarang ini yang menganggap riba ini sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan, ya akibatnya kenaikan BBM nggak terhindarkan. Yang kedua itu ya, setelah tadi sektor itu kan kalau sebut saya sektor yang haram ya, sektor riba itu kan sektor yang haram, nggak boleh itu sama sekali. Yang kedua itu adalah penghematan yang total ya, termasuk kereta cepat ya, IKN itu nggak usah aja lah, itu cukup banyak ya. Yang ketiga adalah jadi itu yang kedua itu penghematan pembangunan-pembangunan yang strategis tapi nggak kita butuhkan sebenarnya kan ya. Yang ketiga ya itu penghematan operasional, baik di kementerian lembaga, di daerah, banyak sekali kan. Sekarang itu contohnya ya kan. Kita waktu pandemi ini kan belajar bahwa kita tuh bisa meeting secara online seperti ini dan itu efektif ya. Tapi sekarang setelah pandemi mulai mereda ya, mulai dianjurkan untuk langsung ya, dan itu malah tidak efisien ya. Perlu sewa hotel ya, perlu banyak lah perjalanan. Padahal, eh, kita dengan online gini bisa rapat ke seluruh dunia loh. Saya bisa rapat dengan orang dari luar negeri ya. Dan mereka sangat sangat enjoy lah, nggak usah habis waktu gitu. Ya meskipun ya kalau jalan-jalan nggak enak ya, nggak usah sambil jalan-jalan gitu kan. Nah tapi kalau untuk eh, para birokrat yang datang ya sekedar apa seremonial gitulah, itu kan ngabisin duit aja itu ya. Dan itu banyak, kalau di petaan itu banyak itu ya. Jadi itu penghematan bisa bisa bertriliun-triliun kalau semua di petaan gitu ya. Jadi jadi belum pengeluaran-pengeluaran yang lain yang kita ada-adakan ya, kayak misalkan menjadi memegang presidensi G20 itu kan juga lucu-lucuan aja itu kan. Kita merasa bangga, wah, padahal itu kan arisan aja tuh, giliran. Semua orang yang menjadi anggota G20 kan giliran, bukan karena dia hebat, bukan ya. Dan itu saya kita secara umum itu juga nggak dapat apa-apa gitu. Kita hanya dapat apa sohornya aja ya. Biar sohor tapi tekor, biar tekor tapi sohor. Ya. Jadi itu banyak sebenarnya yang kita bisa bisa hemat ya. Tentu saja tetap bahwa kita tetap mengupayakan bahwa distribusi BBM yang itu harus tetap adil ya, dan sekarang memang nggak adil mekanismenya ya. Ditambah juga kita harus mengadakan ke depan ya bagaimana membuat sumber energi primer yang lebih bersih, lebih ramah lingkungan dan juga lebih murah. Dan itu jatuhnya pada misalnya kalau yang besar itu yang berbanyak satu nuklir kan. Kita ini terlambat, nuklir sudah lebih dari 50 tahun. Ya orang orang waduh ini repot ini kalau sudah bicara kayak gini. Jadi nuklir itu sebenarnya cukup cukup aman saat ini ya, sudah cukup aman, bahkan kalau dihitung kecelakaannya itu jauh lebih rendah daripada PLTU yang dengan batu bara ya, tapi ya itu orang ditakut-takuti terus pun ya. Nah kalau kalau konsisten ya bisa, dan SDM kita tuh mampu untuk mengoperasikan nuklir ya, tapi komitmen dari pemerintah untuk membangun PLTN nggak jalan gitu ya. Terus yang kedua juga kita mesti mesti apa menggerakkan riset yang terkait dengan energi itu lebih 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 intensif ya, lebih serius. Karena Indonesia itu sebenarnya banyak sumber energi primer ya, geotermal, bahkan laut ya. Laut itu banyak ya. Kalau matahari kita ya kadang kadang ada kadang enggak ya, karena tempat kita banyak yang hujan ya, di Bogor mah nggak bisa, tapi kalau di NTT ya bagus lah gitu kan. Angin juga nggak semua daerah bisa ya, tapi ya potensi itu ada, tapi memang nggak bisa disimpan ya. Ya yang mau besar tuh ya nuklir tadi, tapi nuklir tadi harus dikaitkan dengan elektrifikasi kendaraan ya.
Karena kalau mobilnya masih pakai bahan bakar ya, pakai minyak gitu ya nggak bisa kan, harus ganti listrik ya. Nah sekarang motor sudah mulai banyak kan, motor listrik sudah mulai banyak dan ngecasnya juga cepet. Jadi kalau kenaikan BBM ini yang paling diuntungkan orang yang punya motor listrik. Sekarang aja sebelum itu sudah hemat banget kalau punya motor listrik gitu kan ya. Oh, ya. Jadi ditambah juga dengan banyak yang lain lah. Jadi tata ruang harus dibenahi ya. Tata ruang yang berantakan itu membuat keperluan yang berlebih atas transportasi dan itu menghabiskan bahan bakar dan juga mengotori udara ya. Belum menambah angka kecelakaan gitu. Tapi, tapi ya itu tadi jangan-jangan ini semua memang didorong oleh industri otomotif ya biar mereka laku terus kan. Kalau orang bisa naik kereta kemana-mana, nanti siapa yang beli mobil, siapa yang beli motor gitu kan. Nah, ini repot juga seperti ini. Maka negeri ini harus benar-benar independen ya. Ya, kira-kira gitu, Mas Aziz ya. Ya, baik, Masya Allah ini luar biasa ini. Syukran wa jazakumullahu khairan kasiran. Terima kasih Prof atas penjelasan dan pencerahannya. Dan terima kasih juga telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Semoga Prof Fahmi beserta keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin. Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ya. Profesor Fahmi Amhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami pekan depan di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.